Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naskia dengan NIM 20230512. Di sini saya akan menyelesaikan tugas final dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Langsung saja saya akan membahas tentang HAM, perspektif Islam, isu-isu aktual HAM dan penegakan HAM di Indonesia. Langsung saja, hak asasi manusia atau HAM setiap sebagai hak paling dasar yang menjadi acuan tentang diakuinya manusia sebagai manusia, di mana akhir-akhir ini HAM yang sejatinya adalah untuk mewujudkan dimensi otoritas manusia sebagai makhluk hidup yang bermartabat berubah menjadi HAM yang syarat dengan nuansa politik, kepentingan kelompok, bahkan individu. Hal-hal ini dibicarakan dalam artikel ini tentang berbagai pandangan tokoh tentang definisi HAM untuk sendiri, bagaimana perspektif Islam tentang HAM yang dipaparkan di sini terkait dengan Al-Masyid dan Al-Syariah dengan hubungan hukum-hukum yang diterapkan Islam terhadap pelanggaran HAM. Kemudian bagaimana sikap umat muslim di Indonesia terkait dengan HAM. Mengenai hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Adapun penulis memilih judul ini karena hingga saat ini di penegakan hukum khususnya terkait dengan hak asasi manusia di Indonesia masih berkurang. Maksimal utamanya dikarenakan sampai saat ini negara Indonesia masih dalam zona transisi yang masih diwarnai dengan ketidakpastian hukum. Pokok permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana penerapan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia, apakah sarana penyelesaian yang dipakai dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Dan selanjutnya, upaya pemerintah terhadap penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sebenarnya lebih dahulu ada dibandingkan dengan deklarasi PBB yang lahir pada 10 Desember 1948. Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan undang-undangan lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Yang kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR. Dan selanjutnya, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia saat ini. Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya. Pasal 281 ayat 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah pertanggungjawaban oleh negara Indonesia, terutama pemerintah. Pasal 28D ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta di perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dan selanjutnya, perbedaan prinsipil konsep hak asasi manusia dalam pandangan Barat dan Islam. Ada perbedaan prinsip HAM dilihat dari sudut pandang Barat dan Islam. HAM menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat antropentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada jurnal syariah dan hukum manusia. Dengan demikian, manusia sangat dipentingkan karena ukuran kebenarannya adalah menurut manusia sehingga sifatnya akan subjektif. Sebaliknya, hak manusia ditilik dari sudut pandang Islam bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan, karenanya ukuran kebenarannya adalah menurut Tuhan. Dengan demikian, Tuhan sangat penting. Dalam hubungan ini, Aka Brohi menyatakan
Berbeda dengan pendekatan Barat, strategi Islam sangat mementingkan penghargaan kepada hak asasi manusia. Itulah tadi penjelasan saya dalam materi HAM perspektif Islam, isu-isu aktual HAM dan penegakan HAM di Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.